ketika kita lagi ribut dengan pasangan ada superhero yang datang. Iya. Aduh. Pernah balikan sama mantan? Hargailah orang yang setia. Yuk. Iya. Sayang, semangat kerjanya ya untuk halalin aku. Aduh. Dharma lewat WhatsApp. Keluar, masuk lagi, keluar lagi. Kalian kok nggak ngomong? Baru Kayak ini nggak ngomong kan di kampus kemana abang banyak ngomong. Tapi orang nggak percaya kalau abang di rumah itu diem. Berarti tergantung dengan siapa lawan bicaranya. Mungkin ya kayak gitu ya. Tergantung. Kalau Sania, kalau curhat sama siapa? Kalau curhat ya masalah sepele sama mama, masalah kampus, masalah hubungan tipis-tipis. Oh pernah curhat sama mama tentang pacaran hubungan kayak gitu? Soalnya mama saya mungkin udah di umur yang sekarang ya, udah cukup dewasa lah kita bilang ya. Saya kayak mama tanya lagi dekat sama siapa, orang mana gitu. Iya. Kalau misalnya satu daerah kan rumahnya di mana, anak siapa, gitu. Langsung lihat bibit, bobot, bebek ya. Iya. Ya begitu lah. Kalau Birul curhatnya sama siapa biasa? Dulu mendam sih bang. Tikal mendam. Mendam. Lu anak tunggal juga. Oh gitu. Setuju nggak kalau misalkan ada cowok nih, saya ingin mencari pasangan itu, perempuan itu yang mau hidup sederhana, yang bisa diajak susah. Terus si cewek, si istri saya nggak perlulah bekerja. Setuju nggak? Cukup berat ya pertanyaannya. Tapi beberapa kali saya pernah menyuarakan ini sih di sosial media. Oh ya. Pernah. Keresahan Keresahan. beberapa perempuan gitu ceritanya ya. Maksudnya di zaman yang sekarang beda lah sama dulu. Iya. Perempuan sudah banyak berpendidikan, Betul. udah ngejar karir. Jadi kalau misalnya udah kuliah nih teman-teman capek-capek, tiba-tiba kata suami udah nggak usah kerja lah. Orang kerja gitu Kayak ya. di rumah nggak kerja aja gitu maksudnya kan. Nyuci ngepel itu kan iya, kerja betul, juga betul, ya betul, teman-teman betul. ya. Jadi enggak lah apa sih kan enak nih menabung berdua, Iya, masa nggak boleh kerja. jalanin berdua ya. Kalau Birul, tipikalnya gimana? Dulu kompromi dulu, mana enaknya si cewek. Kalau memang jadi istri, apa pernah bilang nggak perlu kerja? Loh kenapa? Itulah karena gini, kerjaan perempuan itu hanya di rumah. Tuh. Itu pernah tipikal pertama ya. Iya. Tipikal pertama itu masih kuliah-kuliah. Kenapa nih? Pemberontak ya. Karena gini, tugas laki-laki itu kerjanya di luar. Jadi tugas Oke. perempuan itu adalah menjaga rumah tangga. Artinya rumah tangga ini semua beres di dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi yang untuk mencari uang itu biarlah laki-laki. Nah, itu pernah. Tapi untuk saat ini melihat kondisi terserah. Mau bekerja boleh karena gini ya. Misalnya maaf cakap kita nih udah tinggi nih hayalannya. Oke. Udah punya anak, udah Iya. punya suami, punya istri, anak misal 2, tiba-tiba di umur anak kita yang paling kecil misalkan umur masih SD, tiba-tiba meninggal. Istri Iya. nggak ada kerja, mati lah dia. Makanya mikir tuh panjang. Nah, itu kan. Kita kan nggak ikut terus. Iya. Anak-anak makan gimana gitu. Iya betul. Ya, begitulah. Makanya awak pikiran teman kayak gitu, betul juga sih secara logis kita. Malah kita berterima kasih sih untuk si istri bahwasannya dia bekerja kan bisa membantu ekonomi keluarga kita kan. Ketika kita meninggal, pasangan kita ini nikah lain. Setuju nggak? Setuju sih, asal nggak poligami. Saya poligami. Kalau setuju? Biro selalu mikir karena Biro ambil contoh dari keluarga lah, bukan ayah nikah lagi. Biro selalu mikir kita bukan pikir agama, biologisnya. Iya. Betul. Kita kan udah meninggal nih, sedangkan suami masih hidup, perjalanan hidupnya masih panjang gitu, anak-anak. Kalau abang sih malahan berterima kasih kepada laki-laki itu. Iya. Karena dia membiayai istri Iya. kita, mantan istri kita, Anak-anak. ya kan? Apalagi kayak seperti contoh tadi anak itu kecil, ada yang sosok orang yang bukan menggantikan siapa ya lebih kira memberikan peran, Iya, memberikan iya. peran. Anak perlu sosok seorang ayah. Iya. Makanya Walaupun kalau Biro tuh nggak dapat sayang sama ibu. Iya betul. Ada ayah, jadi kan selalu Biro mikir ngapain pikir lagi jauh-jauh. Ayah berubah biologis nih. Iya bukan betul. kita aja. Apalagi masih usia muda ya, gitu. Udah paham lah. Pernah pas SMA ada cowok ke rumah terus kayak mau nembak gitu, nganter bunga sama coklat terus Gimana? Udah awal mau cerita gak tuh? Oh pernah cerita ya? Iya. Maksudnya kayak kan di pagar tuh udah telat nih pulang aja gitu maksudnya kan. Terus bapak saya di teras berdiri dengan begini udah jam 9 katanya gitu. Malam. Jadi kan malu
Jawa ya. Jadi ya begitu suka diceng-cengin gitu. Kalau misalnya saya karena mungkin masih di usia sekarang belum ada hal untuk serius, belum kepikiran untuk serius banget gitu. Jadi kalaupun kenalin ke orang tua ya sekedar, "Ma, ini kawan deket" gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa sama dia. Pernah diajak ke rumah? Ya kebetulan yang terakhir juga sama-sama satu daerah. Jadi ya paling lebaran main. Sania ini kan di Biren kan? Iya di Biren, jadi sama-sama dari Biren. Hai Biren. Jadi ada nggak dari keluarga bilang carilah pasangan itu yang jangan jauh-jauh lah, minimal ya bisa dijangkau dengan keluarga. Artinya jangkau ini dekat. Daerahnya, betul daerah. Kalau Ayah Birul selalu cari yang terbaik. Masalah daerah tuh serah. Oh gitu. Free lah maksudnya bebas lah. Bebas mau cari yang mana. paling Mama Sana bilang gini, jodoh itu tentukan sendiri, mau hidup dengan siapa. Jadi kalau bisa suatu hari nanti ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, nggak salah orang tua gitu. Ya, biasanya kita yang mencari ya. Itu kan pilihanmu sendiri gitu. Jadi tanggung jawab lah sendiri. Kalau abang berbeda. Kenapa? Abang pernah dibilang orang tua nih Mas almarhum ibu. Cari pasangan yang pertama itu sampai hari ini sampai teringat. Yang pertama orang yang bisa menerima dengan keadaan kita, materi dengan jumlah keluarga kita yang ramai. Satu. Yang kedua cari pasangan jangan jauh-jauh. Alasannya apa? Karena kakak-kakakmu di sini semua tinggal perempuan. Nah, perempuan. Yang kedua ya, maksudnya yang jagain ini adalah kamu, karena abang udah nikah di Medan, otomatis harus di sana. Itu masih teringat kali. Tetapi ketika kenalin sama orang tua, yang kenal orang tua, pacar ini tadi, dia pernah bilang gini, pas waktu abang wisuda 2019, bilang, untuk sekarang mama terserah lah mau pilih gimana untuk pasangan, boleh jauh boleh dekat. Jadi kan abang punya mantannya satu. Tolong dikit-dikit bongkar. Kita ngopi lah dulu. Ini kita yang ngomongin. Ampun. Abang pernah jumpain dia dengan keluarga abang. Tujuannya apa? Biar dia tahu kondisi keluarga abang. Karena secara materi dia lebih tinggi dibanding abang. Secara materi nih ya, secara materi dia lebih banding dari abang. Terus abang lihat kehidupan dia seperti orang biasa. Netral lah. Netral, dan maksudnya nggak memperlihatkan dia bahwasanya orang berada ya. Gitu. Sania setuju nggak kalau dijodohin? Biasanya perempuan ya, yang dijodohin. Enggak sih. Enggak ada 2022 apalagi ya, bisa jadi. Tapi banyak lah. Banyak ya. Banyak. Nanti apalagi Sania selesai kuliah, nggak misalkan karir nggak kuliah lagi, pasti orang ramai datang. Itu gimana? Aduh, nggak tahu. Takut banget loh. Kalau Biro setuju nggak kalau dijodoh-jodohin? Enggak lah bang. Nih, menjalani hubungan pasti ada suka duka, pahit, nangis, macam inilah, macam hujan petir gitu. Apa yang paling ditakuti dan dibenci dalam satu hubungan? Yang paling dibenci itu apa? Omongannya misalnya yang nggak ditepati. Misalnya kan ini lagi duka nih malam di galau-galau sampai lagi kan. Ya aku berubah gini-gini, biasanya lain lagi sifatnya. Itu paling apa sih kenapa bisa berubah gitu? Bisa komitmen ya. Tapi sifat perempuan memutar. Iya, maksudnya yang gondok di kita itu. Iya itu, maksudnya tiba-tiba lagi kamu nih, iya gitu. Yang pertama sama kayak Birul, apa omongannya tuh nggak sinkron. Misalkan lagi bertengkar nih, ya udah deh, ntar ke depan janji nggak begini-begini lagi. Tapi ke depan masih begitu aja. Nggak konsisten sebenarnya. Kalau abang yang paling ditakuti adalah untuk umur sekarang ya. Umur sekarang paling ditakuti adalah abang belum mampu melamar dia, tetapi ada laki-laki yang mampu melamar dia. Dalam kali Desti. Kita belum di fasenya. Betul, dia menunggu kita itu wajar, tapi dia terlalu menunggu kita udah nggak wajar. Nah, itu yang paling abang takuti. Nah, paling yang abang benci adalah ketika pasangan menuduh abang selingkuh, tetapi yang ngejalanin selingkuh dia. Itu ya. Mau marah tapi apa sih Jojo nih? Dia menuduh kita selingkuh, nggak ada bukti, tahu-tahunya dia selingkuh. Itu betul. Pernah dihianati sama pasangan atau pacar? Saya pernah mengkhianati. Kilas. Kalau sekali Nah, kilas. kalau
Selingkuh itu bukan hilaf. Hilaf loh. Enggak lah. Kalau selingkuh Sadar. karena sadar dia chattingan, dia punya pacar, terus kok jalan sama yang cowok lain. Pernah balikan sama mantan? Kayaknya gimana? Pernah balikan sama mantan? Sering. Sering enggak? Gimana? Putus nyambung kayak lagunya ini ya? Apa namanya? Putus nyambung. Kayak pernah? Yang terakhir balikan sama mantan pas SMA. Berarti berdamai dengan masalah, berdamai dengan mantan. Dan satu lagi yang paling membenci apa? Ketika kita lagi ribut dengan pasangan, ada superhero yang datang. Iya. Aduh. Itu ya. Nah itu kan? Itu ya. Jantan. Udah tinggalin aja gitu. Ini terpelajari kebahagiaan, Kan Pak. aku bilang. Iya, ngapain sama dia? Nggak taunya rupanya ada semut. Kalau abang ada di Sita nggak? Orang tua cowok ceweknya. Kalau umur segini ya tau lah. Abang pernah disita sama kasih sida istilahnya ya, apa ya? Interogasi lah, interogasi lah. Ospek. Ospek bisa juga, orang Iya, tuanya ospek. juga pernah tanya abang dia, Pertanyaan apa yang membuat abang kayak, loh, gitu? itulah pas dia tanya kapan seriusin, nah itu pertanyaannya. Makanya yang abang bilang tadi paling ini tadi, ketika kita belum mampu tapi ada orang yang mampu untuk menikahi dia, itu yang paling abang takuti. Saya mau nanya nih, dari sisi perempuan ya. Pertanyaannya misalnya nih, kalian sebagai laki-laki memperkenalkan pasangan ke orang tua atau keluarga, tapi ibu dari pihak kalian tidak setuju, langkah apa yang akan diambil? Oh Birul kok mikir dari tadi ya, kok itu cari jalan keluar dulu lah. Iya. Ngomong apa sih, kenapa nggak setuju? Iya, Gitu. harusnya kayak gitu. Karena gini ya, nikah itu kita bukan mempersatukan dua orang, tapi mempersatukan keluarga. Dua keluarga. Nah, itu yang ribet. Kan otak keluarga sama otak ini kan beda. Iya betul. Kalau kalian, kita balik tanya lagi nih. Kalau kalian nggak gini, yang kalian perhitungkan itu misal gini, ini keluarga besar kan. Kalau Sania nih, orang tua Sania udah setuju, tapi ada keluarga Sania yang nggak setuju, gimana? Nggak setuju, karena gimana ya? Kalau misalnya orang tua udah restu ya, insya Allah lancar-lancar aja ya kalau dipikir-pikir kan. Iya. Cuman kan, Pertama tuh nih, yang pertama. Ya. tapi kan kalau misalnya misalnya juga ada beberapa orang yang ngobrol dan udah cukup serius, abang yang ngobrol. Saya lihat orang tuanya mencari spesifikasi menantu yang bukan spek saya lah ceritanya kan. Itu kalau dipikir-pikir ya mungkin ada perempuan yang ini nggak sama perempuan, mungkin ada perempuan yang berlomba untuk restu dan tapi misalnya tipe perempuan yang nggak akan berlomba untuk restu itu. Iya gitu. Kalau abang sih gini, kalau selama orang tuanya udah oke, maksudnya keluarga inti udah oke, kalau keluarga lain itu nggak oke, abang nggak pertimbangkan lagi. Misalnya gini, walaupun nanti dia nggak setuju sama abang, keluarga lain, it's okay. Ya oke kita, karena yang jalanin kan jalannya kita sama orang tua juga kan gitu ya. Setuju. Tapi banyak juga sih orang-orang ada. seperti itu. Tapi saya pernah baca satu tulisan. Tulisan itu isinya kalau nggak salah kayak gini. Jika ibu dari laki-laki yang saya cintai tidak merestui hubungan saya, maka saya sebagai perempuan tidak akan berjuang untuk restu itu. Jika ditanya kenapa, karena sudah menjadi aturan semesta bahwa perempuan adalah milik ayahnya sampai ia menikah. Sedangkan laki-laki milik ibunya seumur hidup sampai dia mati. Iya, Jadi- laki-laki itu punya tanggung jawab ya. Iya, jadi bisa nggak kalian bayangkan sebagai perempuan, kalian memohon dan meminta hanya untuk sekedar direstui dan diterima. Iya. Jadi ya nggak perlu lah. Gitu. Dewasa kali. Dewasa kali ya. Oke, buat podcast Asumsi Sahabat Madan TV kita sudah mendengarkan ya dua pembicara bintang tamu kita tentang cinta galau-galauan di podcast Asumsi Sahabat Madan TV. Dari Sania untuk yang sedang jatuh cinta, selamat, semoga terus berbahagia. Untuk yang sedang kecewa, nggak apa-apa. Kan kekecewaan juga bagian dari jatuh cinta. Iya. Semangat ya sih. Kalau Biru, Ini untuk yang berjuang ya kan, kita hanya untuk mengusahi, ya kan. Jadi yang merestui itu atau yang mudah menepati Tuhan. Jadi jangan mikir macam-macam lah. Aku insecure ini enggak, karena semua udah diatur. oke. Itu best. Kalau abang sih simple, kecil. Hargailah orang yang setia. Yuk. Oh. Ya tuh mahal.
Setia tikung ada. Oh enggak. Jangan dikat ya, awas aja ini dikat ya. Oke, teman-teman, sahabat Madan TV. Jadi sebelum kita mengakhiri, untuk Sania lah, beri semangat untuk laki-laki ataupun cowok lah yang lagi berjuang. Kata gini, sayang, semangat kerjanya ya untuk halalin aku. Sayang, semangat kerjanya ya untuk halalin aku. Aduh. Oke, baik. Terima kasih buat Sania, Bang Biru udah datang di podcast Asumsi Sahabat Madan TV. Semoga di lain waktu kita bisa bersua kembali. Baik buat para sahabat, terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sahabat Madan TV, dan tentunya jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap saya mengupload video. Podcast Asumsi is the best.